Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Anak Tani Balai. Sahabat taniku, pada kesempatan hari ini, pagi hari ini yang cerah ini, saya akan menyeprai tanaman saya, tanaman cabai saya. Tanaman cabai tersebut ada yang sebagian sudah berbuah dan sebagiannya masih dalam kondisi berbunga. Perawatannya sama, obat racun yang digunakan sama, dan nanti saya akan menjelaskan terlebih dahulu antara penyakit dengan hama. Pengertiannya beda dan obat yang kita pergunakan pun akan berbeda juga. Pertama, penyakit. Pengertian dari penyakit adalah gangguan kepada tanaman yang tidak terlihat oleh kasat mata. Contoh, satu, bakteri atau kuman, virus. Yang jenis lainnya adalah jamur. Sementara hama adalah pengganggu tanaman kita, seperti belalang dan lain sebagainya, atau kebul dan lain sebagainya, yang kelihatan oleh mata, oleh kasat mata kita. Sementara obat atau racun yang akan kita pakai pagi hari ini, saya akan memberikan penjelasan sedikit kepada rekan-rekan sahabat taniku yang akan kita pergunakan. Satu, yang pertama adalah dimolis. Dimolis cara kerjanya sistemik. Bahan aktifnya adalah abamectin. Ini fungisida. Sementara yang ini adalah Picasus. Picasus adalah insektisida bersifat lambung dan kontak. Nanti saya jelaskan satu persatu. Saya tunjukkan dulu merek dagangnya. Merek dagangnya terserah apa saja, yang penting bahan aktifnya. Kemudian amistaktop. Amistaktop ini adalah fungisida bersifat sistemik. Kemudian tembaga hidroksida. Fungsinya adalah untuk buah cabai yang terkena patek. Kalau belum terkena, kita semprotkan sebagai jaga-jaga saja, dan durasinya pun tidak terlalu pendek ya, agak 1 minggu 1 kali lah kita gunakan ini. Kemudian insektisida yang bersifat tepung seperti ini. Nah, ini merek dagangnya Antrakol fungisidanya. Nah, zinc plus Antrakolnya. Ini fungisida. Ini pun bersifat kontak juga. Kemudian Kozeb. Nah, ini Kozeb fungisida, kontak juga, warnanya kuning. Tergantung kita seperti apa yang mau kita pakai. Apakah Antrakol atau Kozeb. Dua-duanya kontak. Namun pada kesempatan pagi ini akan saya kombinasikan keduanya dipakai, karena saya tidak memakai amistaktop, sebab saya rolling.
Nah, ini udah masuk ke sub definisi dari inti obat yang akan saya gunakan. Kemarin saya gunakan Amistatop, saya kombinasikan dengan Dimolis, kemudian tembaga hidroksida. Ini minggu yang kemarin, kemudian Digro. Saya kombinasikan dengan Digro. Tujuannya adalah Digro ini untuk pemacu pertumbuhan, penyubuh, dan pemacu dahan atau pengembangan dahan. Pada kesempatan pagi hari ini saya akan menggunakan Picasus. Picasus ini sifatnya insektisida bersifat kontak dan lambung. Saya akan memberi penjelasan sedikit, berbagi pengalaman kepada sahabat taniku. Pengertian dari obat ini: 1. Sistemik, 2. kontak, 3. lambung. Kalau kontak, apabila kalau kita spraykan atau kita racunkan kepada tanaman kita, apabila terkena serangga atau kutu kebul yang ada di pohon tersebut, dia akan mati. Yang terkena yang mati, yang tidak terkena itu tidak mati. Itu kelemahan dari obat kontak. Maka dari situ kita harus dituntut untuk menyeprainya sangat teliti dan merata. Jadi kalau dapat secara kasat mata, diutamakan yang tidak kelihatan, dalam artian kata di bawah daunnya. Kadang-kadang sini Pak, kadang-kadang kutu kebulnya ini bersembunyi di belakang daunnya, di bawah daun. Jadi nanti saya terangkan seperti apa nyeprainya. Kita angkat air bawah dulu, diratakan semuanya nanti. Jadi insya Allah kalau kita lihat dengan teliti, mudah-mudahan cara kerja spray kita akan lebih detail. Tidak ada satu ruang pun yang tersisa. Itu harus cara kerja kontak yang harus kita kuasai. Kemudian sini Pak, saya jelaskan lagi masalah ini kok. Ini kontak udah selesai. Ini Picasus yang akan saya gunakan pagi hari ini. Kemudian lambung. Sini pun ada lambung, cuma saya hanya menjelaskan pengertian lambung. Lambung, obat lambung, racun lambung, apabila kita semprotkan kepada tanaman dan tanaman tersebut dimakan oleh serangga apapun, masuk dalam tubuh serangga dan di lambungnya, maka obat tersebut akan bereaksi ke lambungnya. Setelah bekerja racun tersebut, maka serangganya akan mati. Itu perbedaan antara kontak sama lambung. Kemudian Amistatop. Amistatop ini fungisida yang sistemik. Artinya apa? Fungsinya ini adalah untuk meracun penyakit pada tanaman kita, entah itu cabai, apakah itu terong dan lain sebagainya yang tidak kelihatan oleh mata, seperti bakteri, jamur, dan kuman. Ini fungsinya, inilah yang bekerja. Amistatop nih fungisida yang bersifat sistemik. Sistemik adalah cara kerja sistemik dulu nih. Cara kerja sistemik, apabila kita semprotkan ke tanaman kita yang bersangkutan, contoh penyemprotan cabai pada pagi ini, dia akan memasuk ke dalam jaringan tanaman tersebut. Penyakit yang ada di dalam tanaman tersebut, di dalam jaringan dia akan mati apabila terkena oleh obat Amistatop kita ini. Jadi dia bekerja di dalam, tidak di luar. Ini untuk khusus penyakit tanaman. Baiklah sahabat taniku, ini penjelasan yang dapat saya jelaskan tentang fungsi obat-obat ini.
Ini Mamma Mia. Kenapa saya pilih Mamma Mia? Bisa dia Bang Mamma Mia, bisa saja apa yang satunya untuk nyuci itu ya? Sunlight. Sunlight. Sunlight juga sering saya gunakan. Kebetulan yang saya dapat hari itu Mamma Mia lemon. Ini sejenis Sunlight juga nih. Fungsinya apa? Ini sebagai pakat. Sebagai pakat. Dan setelah saya amati selama ini saya menggunakan Mamma Mia atau Sunlight, kerjanya sebagai berikut ya. Ini pekat. Kebanyakan kutu kebul telurnya itu bernaung di bawah daun. Pekatnya itulah yang menghambat perkembangan dari penyakit tersebut. Maka alhamdulillah penyakitnya tidak bisa berkembang. Nempel, telur-telurnya nempel di daun. Tidak bisa bergerak ke sana kemari. Contoh, kalau Anda kena lem kakinya, susah bergerak. Kalau penyakit yang hama-hama yang kecil-kecil, ya pasti melekat. Telurnya di batang, di dahan, di ranting. Oke guys. Pagi hari ini saya akan praktek pencampuran obat racun yang akan saya gunakan. Oke sahabat taniku, ini kita akan melanjutkan sesi inti. Sesi inti ini obat yang saya akan pergunakan satu kozep, takarannya kurang lebih 30 ml. Kita masukkan dalam air. Kita aduk sampai merata. Satu persatu kita aduk. Ya, harus telaten. Harus betul-betul merata jadi obatnya berfungsi dengan semestinya. Kemudian antrakol, fungisida juga saya kombinasikan, saya campur. Ini kira-kira 3 sendok ini. 1 2 3. Ya, kita aduk merata. Kemudian insektisida, bahan aktif abamectin, dagang Demolis. Terserah rekan-rekan sekalian mau milih apa, yang penting abamectin bahan aktifnya. Ini kurang lebih 10 cc. Kalau ini Pikasus saya tidak gunakan karena untuk rolling minggu yang akan datang. Sama dengan Amistartop nanti saya akan rollingkan dengan ini. Saya kombinasikan, saya campur. Jadi untuk minggu depan. Ini tembaga hidroksida. Saya pakai ini lagi kurang lebih 1 ini full. Oke, kita aduk lagi sampai merata. Ini buat jaga-jaga. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Bagaimana Pak? Betul Pak? Betul. Yang terakhir. Saya belum, bukan terakhir. Ini di grow. Kandungannya mikro, makro. Tujuannya udah saya jelaskan tadi di awal. Ini kurang lebih 30 cc. Ya, kira-kira sajalah 30 cc berarti. Ini 30 cc ini ya ukurannya. Oke, kita campur. Adukkan merata. Terserah
Ini merek dagang Digro, yang penting multivitamin. Terserah Anda merek dagangnya apa, entah itu buatan nih, entah itu apalah, yang penting multivitamin. Terakhir, ini terakhir, ini dia. Ini mama lemon ya. Nah, ini sebagai pekat, fungsinya sebagai pekat. Apapun yang ada melekat ya. Obatnya melekat, kutu kebulnya melekat, telur-telurnya. Nah, ini dua ini kita kasih. Oke, sudah selesai sesi ini, kita aduk dulu, kemudian kita masukkan dalam spray kita ya, kurang lebih 16 liter airnya ya. Sahabat taniku, saya akan memindahkannya. Oke sahabat taniku, ini pencampuran yang kedua. Nah, obatnya berbeda, ada yang berbeda, ada yang sama. Pertama antrakol, angkatakol. Nah, kurang lebih segini, kira-kira 25 cc. Kita aduk. Yang kedua kosep. Ah, ini kosep, agak banyak sedikit. Kurang lebih 30 cc. Ini yang sisi yang kedua ya, bahannya yang saya pakai. Nah, ini akarisida dan insektisida bersifat lambung dan kontak. Nah, merek dagang Pegasus. Saya gunakan kira-kira 10 cc. Oke. Nah, ini bedanya Pegasus dengan Demolis tadi. Ini Demolis yang pertama, ini yang kedua saya pakai Pegasus, tapi tidak pakai Demolis. Saya tutup. Kemudian tembaga hidroksida. Ah, ini untuk busuk buah. Oke. Diaduk sampai merata. Nah, ini Digro multivitamin, pupuk mikro, makro, mikro, terserah merek dagang. Saya kebetulan memilih merek dagang Digro. Ada yang buatan nih, ada yang lain sebagainya, terserah Anda. Banyak dijual di pasaran, terserah merek dagang apa, yang penting mengandung mikronya. Pupuk mikro, pupuk organik. Perbanyak memakai pupuk organik, perbanyakan. Pupuk kandang, perbanyakan. Kimia hanya sekedar pemicu. Itu dia memerlukan, cuman ada batasnya. Kalau pupuk kandang, pupuk hayati itu tidak pakai pemicu, tidak ada terbatasnya. Semakin banyak semakin bagus. Yang terakhir ini Mamma Mia. Kita 2 sendok. Oke, sip. Udah siap. Hai guys. Nah, proses selanjutnya setelah kita aduk merata. Udah ini saya yakin udah merata nih. Nah, udah merata nih Pak. Kita masukkan ke dalam spraynya. Spraynya kurang lebih 16 liter. Bentar guys. Ya, nanti kita aduk lagi. Ya, kita aduk dulu supaya merata.
Memang prosesnya harus mendetil dan telaten serta sabar, dia harus perlu proses. Diaduk merata, sampai rata. Jangan ada yang belang-belang, jangan sampai ada yang tersisa. Nah, kita habiskan. Alhamdulillah pas guys, sahabat taniku, pas. Sebentar pak, kita adukkan lagi, kita beri contoh yang sebetul-betulnya. Ini kunci prakteknya, ini kuncinya pak, dalam berkebun ini kuncinya. Nah, setelah kita teliti, telaten ngurusnya, berusaha semaksimal mungkin, hasil kita serahkan kepada yang kuasa. Oke, kita lanjut ke sesi berikutnya. Sobat taniku, ya kita pakai masker dulu, pelindung. Nah, ini proses penyemprotannya. Nah, ini saya praktekkan betul-betul. Nah, kita kecilkan dulu. Ini harus maksimal. Ini harus kena nih, merata. Nah, ini harus merata nih. Nah, kalaupun ada yang bersembunyi, serangga ataupun kutu kebulnya yang bersembunyi, insya Allah kena. Nah, perlakukan seperti ini untuk semua tanaman. Nah, oh ya guys, ada yang hampir terlupakan. Waktu yang paling baik untuk kita penyemprotan ada 2 waktu. Pertama pagi terserah antara jam 5, kalau anak berapa enak? Pagi. AM. Jam 5 pagi kan jam 00 berapa? 05. 05 pagi sampai 10 menjelang siang. Sementara sore setelah asar sampai maghrib itu paling yang mantap untuk penyepakaian. Ya tergantung kondisi hujan. Kalau hujan ya ditunda dulu untuk waktu-waktu yang lebih baik, cerah. Nah, ini udah banyak buahnya, harus dipiara betul-betul. Iya. Pelan-pelan. Nah, jangan sampai bunganya berguguran. Oke guys, nanti ada rekan saya yang melanjutkan pekerjaan ini. Kata kunci dari kesempatan pagi hari ini adalah perlakukan tanaman seperti layaknya dan semestinya. Persembahkan yang terbaik untuk tanaman kita, karena hasil tidak akan mengkhianati usaha kita. Baiklah Pak sahabat taniku, kata kunci dalam hal ini adalah demikianlah durasi pendek video kita kali hari ini, dan kita akan bertemu kepada video-video saya yang selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Ini komennya. Kalau ada masukan, kritikan, dan saran silakan. Saya welcome orangnya. Kita sama-sama mengembangkan diri, sama-sama masih proses dalam belajar. Kita sama-sama mengembangkan ilmu kita, membagikan ilmunya kepada teman-teman yang kepingin berusaha. Ya beginilah apa adanya yang saya jelaskan.
Jangan lupa di channel Anak Petani Balai. Wassalam. Where are you now?